Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat rupanya ya. Iya, dan harus semangat gitu ya. Juga rekan-rekan yang ada di daring, sehat semuanya kan? Sehat kalau melihat wajahnya sih. Sehat, Pak. Iya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tidak absen, yang absen nggak ada ya? Ya, ada hadir semua ya. Oke, berarti betul-betul sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu dan sekarang kita masuk ke pembicaraan tentang micro learning. Oke, ada yang mau tanya? Tidak ya? Oke, kita lihat saja karena ini barang baru nih. Nah, micro learning dalam pembelajaran sejarah. Oke ya. Apa sih ini micro learning itu? Untuk membicarakan tentang micro learning ini, Anda sekalian akan Bapak ajak untuk melihat dulu hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, apa yang terkait dengan hal tersebut? Kita akan bicara tentang blended learning. Apa itu blended learning? Oh, ini nggak terhalang ya? Tidak ya? Blended learning. Blended learning ini punya pengertian yang dari pertama kali muncul itu mengalami pergeseran sampai saat ini. Nah, pada awalnya blended learning ini dikenal juga sebagai hybrid learning, suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode tatap muka dengan pembelajaran yang online learning gitu ya. Ada juga yang memahaminya terkait dengan karakteristiknya, yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Itu ya. Nah, ada juga yang memahamkan ini sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung, face to face, belajar mandiri dengan belajar mandiri via online. Jadi kalau kita perhatikan ini dari awal lebih banyak ke bicara tentang keterkaitan teknologi ya, teknologi digital. Ada juga yang memahaminya sebagai pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran, gitu ya. Nah, pada posisi ini, pendidik dengan peserta didik memiliki peran yang sama pentingnya, gitu ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan sama pentingnya. Nah, memasuki era saat ini, era di mana Anda sekalian ini dikenal sebagai generasi Z, kita masuk pada masa revolusi 4.0. Nah, maka ruang belajarnya pun memasuki ruang belajar dengan pola 4.0. Dan ini menggeser pengertian-pengertian blended learning sebelumnya. Di manakah bergesernya? Tapi kita perkenalkan dulu Anda sekalian dengan ruang belajar 4.0. Apa itu? Nah, ini. Ada 4 ruang belajar pada masa 4.0 ini, dikenal dengan 2 yang besar, ruang belajar 1 dan 2 yang dikenal dengan sinkronus. Dan ruang belajar 3 dan 4 dikenal sebagai asinkronus. Apakah itu? Sinkronus ditandai dengan waktu yang bersamaan. Pembelajaran dengan waktu yang bersamaan. Sedangkan asinkronus ditandai dengan tempat dan waktu yang berbeda, begitu proses pertemuannya. Di sini ada ruang belajar 1 yang dikenal dengan tatap muka. Nih, seperti yang kita lakukan ini. Lalu ada tatap maya, mereka yang melalui Zoom meeting ini, lalu ada mandiri dan ada yang kolaboratif. Kita lihat satu-satu apa ini. Nah, kita lihat ya, ruang belajar ini ada penjelasannya. Untuk yang sinkronus, yang waktunya bersamaan, pada tatap muka itu ditandai dengan antara peserta didik dengan yang mendidik itu ada dalam ruang yang bersamaan, ruang yang sama, dan waktu yang bersamaan tentu saja. Seperti yang kita lakukan ini ya, Anda secara fisik kita bertemu seperti ini. Saya bisa melihat raut wajah, gerak-gerik Anda, emosi Anda saya bisa tahu begitu ya. Apakah kesal atau apa gitu ya dengan cara saya mengajar. Di sana kita lihat proses tatap muka yang dimana di sana ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, praktek, demonstrasi, problem solving dan lain-lainnya. Ingat sekali lagi kuncinya adalah waktu dan ruang yang bersamaan. Nah, ruang belajar 2 yaitu tatap maya. Tatap maya itu ditandai dengan waktu bersamaan tapi tempat berbeda. Tuh, teman-teman kita yang ada di Zoom meeting ini adalah mereka yang menggunakan pola
tatap maya ini. Waktu bersamaan dan tempat berbeda. Misalnya selain Zoom meeting ini ada yang menggunakan audio call, ada yang menggunakan video conference via WhatsApp group juga bisa, video call WhatsApp group, Cisco Webex misalnya ya, Mentimeter, Slido dan lain-lain. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk ini. Oke, sekarang kita lihat ruang belajar 3 dan 4 yang asinkronus, secara waktu, secara tempat berbeda. Apa bedanya antara ruang belajar 3 mandiri dengan ruang belajar 4 kolaboratif? Ruang belajar 3 mandiri itu ditandai dengan peserta didik itu mempelajari learning object yang disediakan oleh pendidik, guru, dosen, dan sebagainya, baik secara by design maupun by utilization. Apa itu by design? Kalau learning object-nya dirancang oleh si guru atau si dosen itu sendiri. Tapi yang by utilization itu ditandai dengan learning object-nya disediakan, disiapkan berdasarkan yang sudah tersedia di misalnya di YouTube begitu ya. Jadi ada film di YouTube, silahkan lihat di YouTube dan sebagainya seperti itu. Dan prosesnya, si peserta didik, mau itu mahasiswa maupun siswa di sekolah, itu boleh belajarnya itu di mana saja dan di kapan saja dan dilakukan sendiri. Jadi bebas gitu ya. Sedangkan kolaboratif di ruang belajar 4 ditandai dengan pembelajaran yang terjadi kapan saja dan di mana saja, tetapi terjadi secara kolaboratif. Tidak minimal 2 orang. Bisa lebih begitu ya, yang memang sudah dirancang oleh pendidik untuk terjadi seperti itu. Nah ini biasanya dilakukan di chat room, di discussion forum, di proses yang collab begitu ya, atau juga yang sifatnya project based gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, memasuki tahun 2020 kita dipertemukan dengan yang namanya Neng Corona. Ya, betul tidak ya? Neng Corona. Namanya sih cantik juga ya, tetapi ternyata mengerikan. Menyebabkan kita, pemerintah dan instansi-instansi mengambil kebijakan untuk BDR. Itu bisa belajar, bisa bekerja. Belajar, bekerja di rumah begitu ya. Karena apa? Karena situasinya memang untuk memutus mata rantai persebaran virus tersebut ya. Dan ini berdampak pada ruang belajar yang tersedia pada masa 4.0 ini. Pada masa pandemi, nah itu tatap muka ditutup. Walaupun sekarang pada masa ini sudah mulai ada yang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas begitu ya, sudah ada begitu. Jadi yang tersedia ini sebenarnya masih, PTMT ini juga masih mungkin fluktuatif ya, tergantung dinamika Neng Corona ini menyebarnya seperti apa gitu. Jadi yang tersedia, yang bisa dimaksimalkan, yang bisa dioptimalkan adalah ruang belajar 2, 3, 4. Itu bukan merek rokok. Ingat ya, saya tidak endorse rokok ini. Oke. Nah, sebentar, salah pencet. Oke. Nah, untuk bisa memahamkan kenapa saya perkenalkan ruang belajar ini? Karena yang dihadapinya juga karakteristik peserta didiknya juga berbeda, berubah, gitu ya. Anda sekalian adalah generasi yang dikategorikan generasi Z dan Alpha. Apa itu generasi Z dan Alpha? Nah, di situ ada kata-kata serba cepat, tidak mau menunggu, kehidupan sosial yang ada pada dunia online, lalu pembelajaran tidak harus di kelas, tapi di mana saja dan kapan saja, pembelajaran pun sesuai karakteristik pribadi peserta didik. Kan situasinya begitu. Ketemu ngobrolnya nggak ngobrol seperti zaman saya. Kira-kira nih, dari yang Anda saksikan ini, Anda ini apa ya? Apa yang Anda pahami? Apakah betul 1, 2, 3, 4 ini adalah karakteristik Anda? Misalnya apa yang serba cepat tidak mau? Semakan. Jadi ketika Anda punya makanan yang ini, Anda sudah tidak lagi berburu ke kantin mana gitu, Anda cari di sini. Ya. Ketika warungnya, lapaknya tidak merespon dengan cepat, Anda pasti pindah ke lapak yang lain kan. Ya. Ini apa slow respon. Ya. Nah itu ciri Anda.
Dan pada proses pembelajaran itu kelihatan. 10 tahun yang lalu, kalau saya bilang, coba sekarang kalian cari informasi ataupun konsep tentang A, B, C. Saya beri waktu 15 menit, lari ke perpustakaan ya. Betul, lari itu. Sekarang langsung ke gadget ya. Lari ke sana. Nggak peduli Brandly yang ditanya di. Nah, oke ya. Sekarang kita berlanjut ke pembicaraan selanjutnya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pilihan media pembelajaran untuk generasi Z ini. Apa itu? Kenapa begitu? Karena mereka adalah digital native. Digital native itu apa? Mereka sejak lahir, di sini sih keterangannya sudah menonton YouTube sejak usia 3 tahun. Sejak lahir dipertemukan dengan teknologi digital. Jangan-jangan kecurigaan saya, ketika sedang menunggu lahir mungkin sudah main game Mobile Legends. PUBG mabar dengan bayi yang di kandungan yang lain gitu. Nah ini ya gambarannya tuh, anaknya seperti itu. Kita pegang itu, ditarik gadgetnya nangis dia. Gadgetnya kembalikan nyala lagi. Ini maksudnya dia tenang lagi gitu. Lalu gaya belajarnya lebih visual dan mengalami. Pasti dia paling ogah, paling tidak suka mendengarkan seperti saya bicara. Anda sekalian aja yang kebetulan kepaksa ya berhadapan dengan saya. Coba bayangkan kalau Anda sekalian harus harus mengikuti pembelajaran saya ini selama 2 jam full, 2 kali 60 menit. Rasanya sih baru 15 menit saja. Pasti di antara Anda sudah kena ilmu sirep saya. Mulai ngantuk, kepala berat, ditahan begitu, lama-lama ada aliran sungai begitu ya. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian, karena Anda generasinya, maka menyukai media pembelajaran yang sifatnya digital. Itu ciri khas ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, maka dari itu, kenapa microlearning itu jadi topik hari ini? Karena yang dihadapi tadi, generasi yang seperti itu, situasi pandemik seperti ini, ruang belajar yang kita hadapi seperti itu, maka microlearning lah salah satu alternatif yang bisa digunakan. Tadi tuh yang tidak mau menunggu lama kan? Jadi microlearning itu apa sih? Dia adalah strategi yang digunakan untuk merancang konten pembelajaran dalam unit scope yang relatif kecil, yang menjadi segmen-segmen yang kecil dan terfokus. Apa maksudnya? Agar mudah dipahami. Jadi kalau ada topik-topik besar begitu, dicari subtopik-subtopik yang bisa mudah dicerna oleh audiensnya. Lalu apa itu microlearning? Konten belajar dengan durasi panjang yang disediakan secara singkat, durasinya 1 sampai 3 menit. Apa maksudnya? Lebih tuntas belajar. Coba kalau langsung setengah jam, langsung 1 jam, itu paling efektif efisiennya 15 menit pertama, sisanya Anda sudah mulai terganggu gitu. Sudah mulai banyak godaan, gangguan dan sebagainya ya. Nah, apa itu microlearning? Menghasilkan jenis konten yang praktis, lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, inilah dunia digital Anda begitu ya. Dunia yang kami mengalaminya tuh dari tidak ada menjadi ada. Makanya kita disebutnya immigration digital immigration. Jadi pernah mengalami telepon umum yang ngantri begitu ya. Betapa senangnya mendengarkan lagu kita diputarkan oleh penyiar radio begitu. Itu satu kebahagiaan di zaman itu. Yang Anda sekarang apa sih yang menariknya dari yang seperti itu gitu ya? Bisa gitu hidup tanpa GoFood, tanpa GrabFood begitu ya? Bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya mengapa microlearning? Ternyata 58% pembelajar ini lebih memilih Sumber online untuk mengurangi informasi. Betul apa betul? Kasih tugas. Kasih apa? Buka. Lapar? Buka gitu kan ya. Film juga sekarang udah males ngantri ke. Yang dicari adalah
barangkali ada Netflix atau dan sebagainya. Bahkan yang lebih menyebalkan bagi para pelaku bisnis film itu adalah ketika Anda mencari ulasan. Pada ini kebanyakan ulasannya. Iya, ada video-video di YouTube apa yang mengulas film. Spoiler istilahnya ya. Nah itu dia ulas itu begitu lama, udah nggak rame itu kan. Ya rame atau tidak rame begitu kan putusannya di spoiler itu kan. Beda dengan zaman kami harus nonton dulu baru bilang tuh rame gitu. Mengapa microlearning? Karena 58% belajar seperti ini. Lalu belajar yang durasi 3 menit ini sesuai dengan kemampuan otak dalam menyimpan informasi. Penelitian tahun 70-an itu mengatakan 5 menit ya, penyimpanan informasi yang ketika disampaikan akan nempel itu sekian. Setelah itu banyak berkurang. Dan dari segi biaya waktu juga nyaman. Nanti tebak-tebak juga ya, kita bisa saja ya. Oke, nah apa sih jenis pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam learning? Ada setidaknya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena kita core-nya adalah pembelajaran, calon sarjana pendidikan begitu, maka di sini terkait dengan itu. Di sana ada ada PDF, ada PPT recording, yang disimpan di podcast. Podcast kan sekarang lebih jadi makanannya generasi Anda ya. Generasi kami sih masih senang dengar radio. Ada video explainer, ada motion graphic, ada video conference interaktif dan gamifikasi. Lalu ada Google Form quizzes. Gitu ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum. Oke, lanjut. Nah, ya. Video pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh guru. Nah, kan ada calon guru nih, insya Allah gitu ya. Maka banyak yang bisa dikembangkan. Video rekam layar, video diri, ada video animasi, ada video animasi whiteboard. Ini yang lagi rada keren saat ini. Lalu video penggabungan, ada video berbasis YouTube. Nah ini yang paling sering digunakan karena ada kalau viewer dan subscribernya tambah banyak, nah ada yang bisa diharapkan di sana. Ini contohnya ya. Ada beberapa cuplikan. Ini sebenarnya kakak kelas Anda tuh, yang ini nih. Yang ini kakak kelas Anda nih. Mungkin sekarang agak buram ya gambarnya. Kalau dengar dia bicara, suaranya mantap itu. Nggak perlu pakai pengolah. ya. Beragam pengolah video di dunia maya. Ini tentu apa yang saya tunjukkan di sini hanya sekian persennya saja yang sudah saya yakin Anda lebih tahu daripada saya. Ya, ini ada. Begitu Anda lihat gambarnya saja, saya yakin Anda sudah tahu. Itu Pak, itu kan saya tahu. Itu kan mainan saya. Itu kan saya biasa pakai. Yang ini juga nggak aneh. Yang itu juga. Yang itu, yang terakhir apa yo? Rekam layar itu ya. Itu. Ini rekam layar. Banyak aplikasi, ini hanya sebagian kecil karena saya tidak tahu bagaimana memasukkannya lebih banyak lagi ke situ. Jadi ini saja yang saya perkenalkan pada Anda. Nah, yang untuk dapat menguasai ini, mempelajari ini, untuk generasi Anda sangat mudah. Mudah banget. Kalau Anda main di satu tempat saja di YouTube, Anda sudah bisa menemukan ini dengan satu kata kunci saja yang Anda perlukan, ketemu. Tutorial apapun ketemu di situ. Jangankan tutorial tentang video dan sebagainya, tutorial yang sifatnya kehidupan sehari-hari saja, Anda pasti akan menemukannya. Waktu itu pernah apa ya? Mobil saya pernah mogok, saya nggak bisa menyalakan mobil itu. Lalu yang solusinya bukan dari montir, solusinya dari anak saya, yang waktu itu masih kelas 3 SMP. Dia bentar Pak, mobil kayak gini mah. Nah, ada kabel setengah meter, nyala. Sebenarnya untung nggak nyalanya begitu ya. Kalau nyalanya begitu saya repot juga. Oke, tuh. Nah ini saya tunjukkan tempat yang kita bisa belajar
yang disediakan oleh plat merah, plat merah, oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini waktu pas masuk pandemi, ini banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh kementerian, gitu ya, Sepada ini ya, Sepada mereka menyediakan ini. Waktu itu saya juga mendapatkan banyak pengetahuan, banyak keterampilan dari sini. Tinggal mau lah gitu ya, generasi sekarang tuh tinggal mau. Oke. Nah, kreativitas itu penting di sini. Dan yang penting, kalau kreativitas itu bukan berarti membuat suatu hal yang baru sama sekali. Bisa Anda menambahkan sesuatu, memberikan polesan sesuatu dan sebagainya. Maka gunakanlah pola ini untuk Anda mengembangkan micro learning ini, yaitu ATM. A pertama, amati. Anda mau banyak lihat-lihat di YouTube kayak gitu ya. Lalu apa? Tiru. Ya tirulah, misalnya lihat ada Deddy Kobusier podcastnya kayak gitu, tiru gitu. Lalu di mana kreatifnya? Yang terakhir, modifikasi, gitu ya. Nah disinilah nilai lebihnya nanti yang bisa dimunculkan gitu ya. Misalnya, Deddy Kobusier cuma gitu aja, saya bisa yang lebih ini lagi. Oh, yang ternyata orang perhatiannya terhadap hal tertentu yang sudah umum, saya ada perhatian yang lain. Saya pernah terheran-heran dengan orang yang tertarik dengan bis Damri. Dia melakukan trip Cahem Ciberem. Terus tapi penjelasannya itu bikin terkejut juga, informatif. Jadi dia ceritakan ini seri bis ini seri sekian, jenis Econex, bla 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 bla. Ya. Terus ternyata saya pikir nggak ada yang memperhatikan, ternyata ada yang ngasih jempol banyak, ada yang subscribe. Oh, ada juga yang perhatikan gitu ya. Kuliner apa dan sebagainya. Tentu saja dalam bidang pembelajaran kita bisa pakai ini. Oke, kita lanjut ya. Agar diakses secara asinkron. Nah, ini hal-hal yang sifatnya asinkron seperti yang kolaboratif dan mandiri, itu kan kita susah kontrolnya ya. Apakah akan dilihat, apakah akan diakses, apakah akan dibuka oleh anak. Sama dengan zamannya sebelum kita mengenal pola seperti ini, ketika tatap muka kita juga tidak susah guru itu mengecek apakah anak membaca atau tidak. Anak-anak nanti untuk pertemuan berikutnya baca ya halaman sekian sampai halaman sekian. Kalau nggak ditanyakan atau diberi ancaman, maka biasanya sih tidak dibaca. Lewat-lewat aja gitu ya. Baru kalau minggu depan kita ulangan ya gitu ya. Kalau nggak, ini kadang-kadang juga mendadak ibu ini atau bapak ini bikin ulangan. Jadi kalian baiknya baca-baca ya gitu. Nah itu yang apalagi kalau pasti bohong gertakan. Nah, terus pas pertemuan berikutnya langsung keluarkan selai kertas gitu. Udah biasanya panik gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya asinkron yang kita rancang di program belajar 3 dan 4 ini bisa diperhatikan, bisa dijalankan. Maka ada caranya, yaitu apa yang kita rancang ini harus kita batasi dalam topik-topik tertentu. Kalau perlu subtopik tertentu, kalau perlu subtopik tertentu yang kecil. Inilah yang disebut dengan chunking. Chunking bukan begini ya, gitu ya, chunking. Yang kedua, durasinya pendek. Jadi yang dicontoh micro learning secara digital sih 1-3 menit, tapi 5-10 menit masih bisa. Lewat dari situ mungkin perlu interaktif, perlu Anda banyak kreativitas apalagi gitu ya. Oke. Nah, ini kuncinya. Kaitkan aktivitas dengan aktivitas pembelajaran, apakah dengan tugas, kuis atau diskusi. Pasti mereka akan lihat ini. Pasti mereka akan. Kalau nggak ada kaitan dengan kegiatan pembelajaran seperti ini, jangan diharap gitu ya. Paling yang dibukanya ya Netflix lagi atau apa gitu, atau mabar, Valorant. Oke, nah kita lihat apa sih kelebihan micro learning ini. Berpusat pada siswa. Kenapa? Karena kecilnya itu dan yang aksesnya itu siswa juga. Maka ini berpusat pada siswa. Bukan pola komunikasinya tidak seperti pola dari guru, informasi turunnya ke siswa gitu. Informasi seolah-olah ada di belakang guru. Tapi pada posisi ini
informasi sama-sama posisinya antara guru dengan siswa. Gitu ya. Lalu meningkatkan retensi pengetahuan. Jadi daya serap terhadap pengetahuan, upaya menggali dan sebagainya jauh lebih ini dengan microlearning. Berikutnya, waktu lebih hemat. Bayangkan kalau saya harus menjelaskan tentang peradaban Hindu, itu satu kerajaan demi satu kerajaan saya jelaskan secara ceramah seperti ini. Beda dengan kalau kita tayangkan video 1 sampai 3 menit, 3 menit ya, 3 menitan sampai 5 menit yang isinya kronologis dengan keterangan-keterangan yang visual gitu. Sebentar itu langsung dipahami oleh anak. Jauh lebih dipahami. Learning on go. Jadi dia tidak jadi satu proses pelajaran yang bersih, tapi dia bergerak terus karena sifatnya dialami dan dikerjakan dalam proses pembelajarannya. Karena menarik, ini meningkatkan motivasi. Jadi tidak ada lagi istilah sekarang pelajaran apa sih? Sejarah gitu. Pelajaran berikutnya apa? Matematik. Oke, kita biarkan si bapak ngajar aja di depan. Kita akan bikin PR. Bisa di jam berikutnya. Pengalaman. Nah, dengan proses microlearning ini itu bisa direduksi, bisa diperkecil karena kita akan bangun sesuatu yang lebih menarik untuk generasi ini, gitu ya. Oke, berikutnya. Tapi ada kekurangannya. Kepencet lagi nih. Ada kekurangannya. Biasanya mengetahui waktu pembelajarannya singkat. Nah ini memungkinkan siswa kurang berpartisipasi dalam proses disampaikan. Misal, Anda bisa melihat tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya misalnya kalau ini dilakukan secara tatap maya seperti ini, banyak kamera yang mati. Mikrofon dan kamera mati. Muncul di chat, Pak, kamera saya rusak. Pengalaman. Dan sebagainya. Itu ya. Lalu hambatan teknologi karena microlearning sangat tergantung teknologi web. Sinyal, kuota, perangkat yang tidak memadai dan sebagainya. Lalu untuk tujuan pembelajaran jangka panjang, sesi microlearning dapat berakhir seperti fragmen yang tidak terikat secara kohesif. Seolah-olah antara paket microlearning 1, 2, 3 ini seolah-olah berdiri sendiri, lepas-lepas. Jadi ketika ada anak yang terputus seperti itu, saya nonton yang itu, saya tidak nonton yang ini, saya ikut sesi yang itu, saya tidak ikut sesi yang itu seolah ini apa sih, kayaknya ada missing link gitu dan sebagainya. Nah, ini kekurangannya ya. Lalu ada risiko bahwa peserta didik tidak dapat melihat gambaran besar. Nah ini dampak dari yang ketiga tadi, tidak melihat gambaran besarnya apa dari proses pembelajaran ini. Kok taunya hanya segmen yang itu, apalagi kalau anak ini terus absen, nggak hadir dan sebagainya. Seperti itu ya. Terima kasih. Nah, oke, barangkali ada pertanyaan dari ruangan sini atau dari mana? Dari teman-teman yang ada di daring, silakan. Pak, saya izin bertanya. Oke, ya silakan. Ini Fatimah kan? Baik Pak, perkenalkan saya Bunga. Oh, Bunga. Saya tahu. Saya ingin bertanya Pak mengenai teknik pembelajaran asinkronus yang mandiri itu kan tadi disebutkan ada yang by design dan by utilization. Bapak mengatakan utilization juga itu bisa melalui YouTube dan podcast yang lain. Nah, dalam pembelajaran sejarah sendiri kan seperti kita ketahui sendiri bahwa sejarah itu kan maksudnya kritis gitu ya Pak. Nah, bagaimana cara kita gitu untuk memberikan pembelajaran sejarah yang valid gitu Pak kepada siswa gitu, karena mengingat bahwa di YouTube itu siapa saja bisa mengupload video, siapa saja bisa berargumen, siapa saja bisa mengatakan apa pendapatnya. Padahal kalau di sejarah itu kan diajarkannya harus sesuai dengan metodologi sejarah, harus diuji validasinya dan kredibilitasnya. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Oke. Ada yang bisa menjawab untuk kita semua?
Yang di rumah gimana? Ada? Tidak ada. Oh, kok udah gini-gini. Oke, jadi gini, kita kembalikan ke ke metodologi sejarah itu sendiri kan. Di sana ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, dan ada biografi. Karena kadar subjektivitas juga bermain, tergantung disadari atau tidak disadari itu ya. Kalau disadari, dia dengan sangat direncanakan bahwa dia ingin misalnya mempropagandakan sesuatu. Tetapi pada situasi yang tidak disadari, latar belakang agama, latar belakang politik dia atau apa, kadang-kadang tidak dia sadari muncul, gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat kita menggunakan, posisi dosen ataupun pendidik, memilih konten-konten yang akan kita gunakan by utilization, konten apa saja begitu, itu kita yang harus analisis ini, kita yang harus periksa ini dulu, sumbernya bagaimana, apakah dia disampaikan oleh tokoh berkompeten atau tidak, atau kita lihat dulu afiliasi yang memproduksi ini, yang tadi itu berafiliasi politik ke siapa, itu penting. Baru kita bisa mengatakan ini valid ya Pak. Makanya utilisasi itu jangan asal, jangan sampai kita silahkan lihat YouTube ini, linknya ini, kita nyeting dulu ya. Itu pas sekali bisa karena langsung lihat dan tidak sesuai dengan interpretasi yang umum yang sudah dipakai. Jadi kuncinya kita yang pilih konten tersebut harus punya daya saring terima seperti tadi. Menjawab kan? Menjawab Pak. Oke. Kalau by design itu udah dengan sendirinya ya. Kan begitu. Ya begitu. Ada lagi? Izin bertanya Bapak. Dengan siapa kakak nih? Tadi apa yang bertanya? Izin bertanya Pak. Ada kekurangan dalam komunikasi. Nah, berarti itu memberikan cara untuk agar kita sebagai pengajar dan tidak agar tidak membuat sebagai gitu. Jadi agar semuanya itu kita kayak gitu kan. Nah, tidak sampai siswa yang terpraktek seperti itu ya. Dalam pengajaran hanya sisi dia gitu. Mereka tidak full gitu. Oke, kayaknya bagus nih. Kali ada yang menjawab dari yang ada di ruangan ini? Teman-teman di daring ada yang menjawab pertanyaan Zaki? Wah, gini semua ya, sangat aktif mereka. Nah, oke ya, mencegah pemahaman yang kurang seperti itu. Tentu saja dikembalikan ke kita sebagai perancang pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi di kelas itu tidak semata-mata kita bicara tentang transfer, tapi harus ada rancangannya, harus ada perencanaannya. Apa yang kita inginkan, dari mana kita tahu rancangan ini jadi hal yang penting? Ada tujuan pembelajaran yang harus dijadikan pegangan. Nah, kalau di belum kita kenal sekarang ada yang namanya kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, itulah dia patokannya. Bukan banyaknya materi, bukan banyaknya konten. Pokoknya dari A sampai Z hidupnya sampai bisa. Wah, itu Anda sekarang mengalami satu semester. Pas sejarah Hindu Buddha semester. Ini mau disampaikan dalam satu bab yang mungkin hanya memerlukan 2-3 pertemuan 2 minggu gitu. Itu kembali ke tujuan pembelajaran, ke kompetensi yang ingin bisa capai. Maka kalau kompetensi ini yang jadi sasarannya, fragmen yang manapun yang kita ambil itu akan mewakili itu ya. Jadi mencegah fragmentasi, dan makanya ketika kita masuk ke kelas kita harus dimulai dengan tujuan, bukan dengan materinya banyak harus semua sampai, akhirnya saling rangkum anak-anak itu nggak dapat. Itu jangan-jangan karena kita tidak terpatok pada apa yang ada dalam tujuan. Ketika masuk psikosari, masuklah pada cerita tentang kenapa Pendetes.
cerita tentang pembunuhan 7 turunan dari Empu Gandring sampai Toh Jaya apa gitu. Dan nanti akan menginspirasi anak untuk kalau mau berkuasa kita punya keris sakti. Nggak gitu. Maka kembali lagi. Maka fragmentasi atau tujuan-tujuan yang tidak ada dalam tujuan pembelajaran tidak akan pernah itu. Masih ada? Ada si namanya itu. Jadi bukan berbasis konten, tetapi berbasis kompetensi. Kompetensinya apa? Kita bisa pilih. Ini yang mewakili kompetensi ini ada di Mataram Hindu, ada di Sriwijaya Saja, ada di Tarumanegara, ada di Majapahit. Jadi jangan kita bicara masuk Hindu Buddha, karena sekalian kita mulai dari Kute Tarumanegara, yang tadi 15 menit pertama bisa terdengar, sisanya ada di alam. Nanti tiba-tiba Anda merasa ada bertemu dengan siapa, dengan Tarumanegara, bertemu dengan Purnawarman, dengan siapa, Anda berperan di dalam. Kalau Anda mimpi. Masih ada? Yang di rumah bagaimana? Geleng-geleng lagi. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, ada hal yang harus Anda siapkan, yaitu setiap proses pembelajaran akan menjadi bermakna ketika ada tindak lanjut. Apa yang akan bisa dilanjutkan tadi? Pertemuan ini, itu Anda merancang satu microlearning pembelajaran. Anda buat semacam narasi saja. Kira-kira Anda mau buat apa? Topiknya ambil dari topik masa Hindu Buddha lah. Oke. Bagi-bagi di antara Anda, diatur. Misalnya, bagi-bagi siapa yang dapat. Nah, Anda rancang micro learning. Ingat tadi syarat-syaratnya Changking, regulasi yang pendek. Pokoknya membuat anak-anak itu tidak tantang. Silakan rancangan saja. Jadi perkara nanti akan menjadi animasi, akan menjadi whiteboard, akan menjadi video atau video Anda monolog atau apa misalnya. Tapi yang penting ada dalam halaman. Oke, yang terkait tugas ini? Oke, tidak. Oke, buat yang di rumah dan yang di ruangan ini, kemudian apa yang kita bicarakan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Oke. Terima kasih, Pak.